Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat ya. Pada hari ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang Ayo Belajar Al-Quran dengan subbab Surat An-Nas. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini antara lain, siswa dan siswi dapat membaca surat An-Nas dengan tartil. Yang kedua, dapat menghafal surat An-Nas dengan lancar. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan pesan-pesan pokok surat An-Nas. Yang pertama, mengenal surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat yang turun di kota Mekah dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Surat An-Nas menduduki urutan ke-114 di dalam Al-Quran. Surat An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas jumlahnya ada 6 ayat. Surat An-Nas berada di juz 30 di dalam Al-Quran. Surat An-Nas mengajarkan kita agar selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempermudah anak-anak dalam mengenal surat An-Nas, marilah kita nyanyikan lagu surat An-Nas dengan nada naik becak. 1, 2, 3. Inilah surat An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah 114, itu nomor suratnya, untuk berlindung dari jin dan manusia. Marilah kita membaca surat An-Nas bersama-sama dan kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca surat An-Nas, lalu bagaimana cara kita menghafal surat An-Nas? Yang pertama, hafalkan ayat per ayat secara perlahan. Yang kedua, mulailah dari ayat pertama, ulangi sampai lancar. Yang ketiga, lanjut ke ayat kedua, lalu gabungkan dengan ayat pertama. Lanjutkan hingga ayat ke-6. Ulangi setiap hari bersama teman atau keluarga.
Pesan pokok di dalam Quran surat An-Nas yang pertama, manusia itu adalah makhluk lemah dan butuh perlindungan. Yang kedua, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita berlindung. Dan yang ketiga, kita harus waspada dari godaan setan. Dan yang keempat, bacalah surat An-Nas setiap hari, terutama sebelum tidur dan ketika mau bepergian. Lalu, bagaimana sikap kita sehari-hari untuk mencerminkan meneladani surat An-Nas? Yang pertama, berlindung kepada Allah saat merasa takut atau gelisah. Yang kedua, rajin membaca doa dan surat An-Nas. Yang ketiga, tidak meminta perlindungan kepada selain Allah. Hanya kepadanya kita memohon. Dan yang terakhir, mengajak teman dan keluarga untuk rajin membaca Al-Quran bersama-sama. Nah, anak-anak soleh dan solehah, adapun kesimpulan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, surat An-Nas adalah surat terakhir dalam Al-Quran yang terdiri atas 6 ayat. Yang kedua, surat ini mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa hanya Allah yang bisa melindungi kita dari godaan setan. Nah, untuk anak-anak hebat, anak-anak yang soleh dan solehah, marilah kita bersemangat dalam membaca Al-Quran. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.